Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami rindu melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami dapat dibentuk dan hidup kami dapat diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema A Love Beyond Human Capacity. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 14 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya?" Di kisah ini, pada sebuah hari Sabat, Tuhan Yesus didatangi oleh seorang yang sakit busung air yang berdiri di hadapannya. Kemudian Tuhan bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di situ. Katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Kedua pertanyaan ini sungguh mengguncang pikiran dan hati mereka, tapi mereka tidak sanggup membantahnya. Perhatikan sebuah rahasia yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin singkapkan. Demi untuk kasih dan sayangnya akan seorang anak atau akan seekor lembu, akankah manusia berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa? Bahkan Tuhan sendiri bertanya, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Di hari Sabat sekalipun, apabila anak kita terperosok ke dalam sebuah sumur, manusia dengan ketidaksempurnaannya saja pasti akan menarik anak itu keluar dari keterpurukannya. Namun dalam kisah ini, Tuhan tidak hanya berbicara tentang seorang anak, tapi juga tentang seekor lembu. Lembu berbicara tentang harta kekayaan milik manusia yang dapat digunakan untuk bekerja dan menggarap ladang yang akan mereka tanami. Namun, masakan seorang anak disejajarkan dengan seekor lembu? Demi anaknya sendiri, mungkin banyak manusia yang akan mudah untuk meninggalkan aturan-aturan, bahkan melanggar aturan dan hukum-hukum. Manusia rela berbohong atau bahkan mencuri demi kebutuhan
anaknya sendiri. Sebagian lagi manusia bahkan rela mencuri, rela melanggar semua kebenaran, dan bahkan membunuh demi lembu-lembu atau demi kekayaan yang lebih banyak lagi. Tidak sedikit manusia yang rela melanggar semua aturan dan hukum-hukum demi uang dan keuntungan yang besar demi lembu-lembu. Inilah yang menemplak para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, sehingga mereka pun tidak sanggup membantahnya. Mereka semua sadar bahwa sesaleh-salehnya para ahli Taurat sekalipun, tapi demi anaknya sendiri, mereka juga akan melanggar peraturan Sabat bila anak mereka terperosok. Setaat-taatnya para Farisi, jika lembu atau harta mereka terperosok pada hari Sabat sekalipun, mereka akan tinggalkan semua aturan dan ketetapan Tuhan tentang hari Sabat. Cinta manusia tidak akan membiarkan anaknya terperosok. Bahkan sebagian kita juga tidak akan berdiam diri ketika hartanya terperosok atau kesempatan untuk meraih harta terjegal. Namun, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sisi lain dari kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan sekali lagi pertanyaan Tuhan Yesus ini. Lukas 14 ayat yang kelima. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Bagi Bapa Surgawi, anaknya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri, dan lembu itu berbicara tentang hamba. Jadi hal itu juga berbicara tentang kita, hamba-hambanya. Pada menjelang persiapan menyambut Paskah yang tentunya juga jatuh pada hari Sabat, Bapa Surgawi tidak turun tangan untuk menolong anaknya yang tunggal ketika dia terpaku kesakitan di kayu salib. Tuhan sendiri sampai berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Namun, dia membiarkan semua itu terjadi demi untuk menolong lembu-lembu atau hamba-hambanya supaya tidak harus binasa. Bukankah demikianlah yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita? Dia mati dan disiksa sampai mati. Namun Bapa tidak menolongnya demi supaya hamba-hambanya bisa hidup dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, ajar setiap kami untuk memiliki hati yang peka akan apa yang ada di depan kami. Biar kehidupan kami benar-benar boleh Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu yang di sorga. Kami rindu untuk Tuhan memakai hidup setiap kami, sehingga kehidupan kami itu boleh berguna buat banyak orang. Amin. Jesus loves you and so do I.